ya, dengan penuh jiwa kita akan hak yang Allah Subhanahu wa taala miliki, sehingga kita mencintai karena Allah dan membenci pun karenanya. Disebutkan dalam hadis, man habba lillah, barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, itu adalah awsaqul iman. Dia adalah merupakan ikatan iman yang paling pokok, adalah membenci, mencintai dan membenci karena Allah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan syarat yang mutlak bagi orang yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disenanginya dan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita senangi. Membenci apa yang dibenci oleh Allah dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, kita benci. Maka ini merupakan konsekuensinya. Karena itu pada dimana azannya Allah yakum, kalau kita lihat penyimpangan seorang itu dalam banyak kasus, ternyata jika dihubungkan dengan konsekuensi atau syarat dari la ilaha illallah, ternyata ada pertentangan. Ya. Coba lihat pada dimana azannya Allah yakum, banyak kaum muslimin pada hari ini ya mengikuti tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah atau orang-orang non muslim. Kalau tahun baru dilakukan, kemudian nanti hari raya mereka ikut juga, hari Valentine ikut juga. Mana nih? Apakah dia seorang mukmin, seorang muslim, seorang yang punya kalimat la ilaha illallah, pada dia disuruh untuk mencintai karena Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai tauhid, mentaatinya, ya, dan membenci perbuatan syirik dan bermaksiat kepadanya. Ini adalah amalan-amalan kesyirikan dan perkara yang dibenci oleh Allah. Maka kita harus membencinya dan mencintai. Kemudian iman yang ke-6, al-inqiyad. Inqiyad artinya tunduk patuh. Lawannya artinya membangkang. Karena maksud dari Islam itu sendiri adalah inqiyad, tunduk patuh kepada Allah. Ya. Di sini ilmu yang bermanfaat diberi dengan keyakinan, kemudian cinta, ikhlas, kejujuran, maka harus ditaati. Taat terhadap makna dan konsekuensinya. Ini kekuatan iman azannya Allah yakum, bentuk pengamalan terhadap ilmu, sehingga seorang yang bersaksi dengan kalimat ini maka dia tunduk dengan konsekuensi. Tidak boleh dia pakai azimah, tidak boleh dia pakai pelet, ya. Walaupun banyak tantangan, banyak ujian ya. Kadang-kadang orang pedagang ya buka toko berjualan pada Bapayuan, ya. Akhirnya ada datang kawan, ini kawan aja pada salah toko ini. Banyak orang usaha di sini, ada hasil toko ini sampai ada di mudah-mudahan bagus kita datang dulu aja, ya kita bongkar jimat, semoga di situ insyaallah payung. Akhirnya orang yang tidak inqiyad, tidak tunduk patuh kepada Allah, dia akan terpedaya mengikuti jalan-jalan syaitan. Atau kadang-kadang tidak ada bayuan ini mencari pelaris, mencari balapah kemana-mana, ya, belajar kajian sufi. Ternyata ada sufi-sufi juga misalnya kan. Dan ini memang ujian ya, ujian bagi orang yang bertauhid. Dia harus tunduk patuh pada konsekuensinya. Dia tidak boleh apa-apa. Yang paling fatal sekali adalah penghujung ayat kita. Jangan sampai sebutkan dalam hadis man qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalika dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mati di atas kalimat tersebut, masuk dalam surga. Jadi la ilaha illallah itu harus kita pegang sampai akhir hayat kita. Al-a'mal bi khawatimha. Amal itu tergantung akhirnya. Dan kita lihat sekarang, insya Allah, ya,
orang dari orangnya katanya bertopi, ya, mempelajari tentang masalah akidah yang benar. Tapi ketika penghujung akhir hayatnya, ketika dari mulai banyak ya, godaan-godaan syaitan. Coba kau nyoba dia berusaha dengan kita bersyariat, datang ke sana dulu, ya, datang ke dukun sana, datang ke pengobatan alternatif sana misalnya. Ternyata masya Allah, ya, menggunakan jin kadang-kadang. Sakit kita dipindah misalnya ke ayam misalnya, atau ke kambing misalnya. Atau menggunakan jambi-jambi yang itu mungkin kesyirikan, atau dengan bantuan jin dan lain-lain. Tertipu kita ini. Setelah harus banyak benar alat itu kan, tapi karena dia melakukan kurban kepada Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Padahal ini akhir hayat kita, maka kita membuktikan bukti. Jangan sampai kita terkecoh dengan hal tersebut. Nah ini ujian. Kemudian yang terakhir adalah al-qabul, menerima. Dia menerima. Al-inqiyad, ya, itu patuh. Al-qabul itu menerima. Maksudnya kekuatan iman, kita meridhai dengan makna kalimat tersebut dan konsekuensi dan karena itu ketika seorang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia menerimanya dengan sepenuh hatinya, tidak ada penolakan, dan dia rela dengan hal tersebut. Karena itu kekuatan iman azan yang wajibum disebutkan dalam hadis, man radiya billahi rabba, ya, wa bil islam dinan, wa Muhammad rasulah, ya, wajada halawat iman. Barang siapa yang mengucapkan aku ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Keimanan itu terasa manis. Inilah 7 syarat yang disebutkan oleh para ulama yang harus kita penuhi, ya, sehingga persaksian kita itu adalah persaksian yang benar, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja secara ringkas dari syarat kalimat la ilaha illallah. Ya, ini pembahasan memang sengaja diringkas sedemikian rupa agar ada waktu bagi kita. Habis.